warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa lagi dengan Bunia di kelas 11 mata pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak pernah tidak memainkan permainan puzzle? Ya, permainan puzzle dilakukan dengan cara menyusun kepingan-kepingan puzzle menjadi sebuah puzzle yang utuh atau gambar yang utuh. Nah, kepingan-kepingan puzzle ini merupakan unit terkecil penyusun dari puzzle. Kepingan puzzle dan puzzle ini merupakan analogi dari tubuh makhluk hidup dan penyusun terkecilnya. Jadi anak-anak, tubuh kita juga atau tubuh makhluk hidup juga memiliki unit penyusun terkecil yang dinamakan dengan sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup atau unit terkecil yang struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Jadi tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali sel. Nah, kenapa ya dikatakan unit struktural dan unit fungsional? Sel dikatakan unit struktural karena sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sedangkan sel dikatakan unit fungsional karena sekalipun sel itu ukurannya kecil, sel dapat menjalankan kehidupan atau sel dapat melakukan proses kehidupan. Nah, kira-kira kenapa ya diberi nama sel? Kok bisa ya? Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu, yakni pada tahun 1665, seorang ahli bernama Robert Hooke melihat gabus dari sebuah tanaman di bawah mikroskop. Dan beliau melihat sebuah ruangan kecil yang mirip dengan selula atau kamar kecil yang dihuni oleh biksu. Sehingga beliau pun menamakannya dengan sel. Namun, sebenarnya yang dilihat oleh Bapak Robert Hooke adalah gambar gabus yang tersusun atas sel-sel yang telah mati, sehingga yang dilihat hanya dinding selnya saja. Lalu, pada tahun 1674, seorang ahli lainnya bernama Anthony van Leeuwenhoek, orang pertama yang melihat sel hidup di bawah mikroskop. Sel yang dilihat dan diobservasi adalah sel alga. Kemudian anak-anak ada dua ilmuwan lainnya, yaitu Theodor Swan yang mempelajari struktur sel hewan dan Matthias Claydon yang mempelajari struktur sel tumbuhan. Pada tahun 1838, keduanya membandingkan dua penelitian mereka. Dan mereka melihat banyaknya kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh mereka. Kemudian mereka mengemukakan bahwa sel merupakan unit struktural, fisiologi, dan organisasi dari makhluk hidup. Meskipun memiliki banyak kesamaan, sel tetap memiliki bentuk yang berbeda, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itu tadi merupakan sejarah penemuan dari sel. Jadi, sel pertama kali ditemukan oleh Bapak Robert Hooke. Nah, sel berukuran sangat kecil sehingga sel tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kita memerlukan sebuah mikroskop untuk dapat melihat sel. Nah, kira-kira apa saja ya penyusun sebuah sel? Jadi, sel tersusun atas dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen senyawa organik dan yang kedua yaitu komponen senyawa anorganik. Komponen senyawa organik terdiri atas karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan vitamin. Sedangkan komponen anorganik terdiri atas air dan mineral. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas dari senyawa komponen organik, yaitu karbohidrat. Kalau dengar kata karbohidrat, Bunia jadi ingat nasi, roti, gandum, singkong, dan lain-lain.
Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun oleh unsur C, H, dan O atau karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi, karbohidrat yang ada di dalam makanan memiliki peran penting untuk sel di tubuh kita. Fungsi karbohidrat adalah yang pertama, yaitu bahan baku pada proses respirasi sel. Yang kedua, penyusun beberapa bagian sel seperti dinding sel, dan yang ketiga yaitu komponen penyusun DNA dan RNA. Selain karbohidrat, senyawa organik yang kedua adalah lipid atau lemak. Lipid adalah senyawa organik yang tersusun oleh CH dan O. Fungsi lipid di dalam sel adalah sebagai penyusun beberapa bagian di dalam sel seperti membran sel, dan jenis lipid penyusun membran sel adalah fosfolipid. Senyawa organik yang ketiga yaitu protein. Protein adalah polimer yang tersusun oleh asam amino. Tersusun oleh C, H, O, N, P, dan S. Protein di dalam sel dihasilkan oleh suatu bagian sel yang bernama ribosom. Fungsi protein adalah menyusun bagian sel yaitu membran sel. Dan jenis protein yang menyusun membran sel adalah protein integral dan protein porifer. Selain protein, komponen senyawa organik yang keempat adalah asam nukleat. Di dalam sel terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Asam nukleat tersusun oleh banyak nukleotida. Fungsi dari asam nukleat adalah mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Komponen organik yang kelima adalah vitamin. Vitamin memiliki fungsi dalam metabolisme sel dan berfungsi untuk menyusun enzim yang berguna di dalam sel. Vitamin terdiri dari A, B, C, D, E, dan K. Selain tersusun oleh komponen senyawa organik, sel juga tersusun oleh senyawa anorganik yang terdiri atas air dan mineral. Air sangat banyak atau air merupakan komponen terbanyak dalam penyusun sebuah sel. Fungsi air di dalam sel adalah yang pertama sebagai pelarut, yang kedua sebagai medium berbagai reaksi kimia, dan yang ketiga untuk mempercepat reaksi biologi. Mengingat fungsi air yang sangat bermanfaat di dalam sel, maka kita harus sering dan banyak minum air ya. Komponen selanjutnya yaitu mineral. Mineral berfungsi atau berperan untuk metabolisme sel dan menjaga tekanan osmotik di dalam sel. Tekanan osmotik merupakan tekanan untuk menjaga keseimbangan sel. Sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.